Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di perkuliahan daring, teman. Ya, Anda mendengarkan materi ini dalam keadaan santai, begitu juga saya ya. Karena prinsipnya pembelajaran di perkuliahan itu bukan masalah formal atau tidak formalnya ya, dalam artian harus di jam kerja dan seterusnya, tapi kebermaknaan belajar itu, kebermaknaan dalam perkuliahan. Jadi pesan apa atau makna apa yang kita bisa ambil dari sebuah perkuliahan. Baik teman-teman, saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan saya di materi pembelajaran bahasa Indonesia. Ini kebetulan background saya agak fresh ya, ada karikaturnya, ballpoint, ada apel dan seterusnya. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya mau minta maaf ya, mohon maaf lahir batin, mumpung masih di bulan Syawal, bulan yang baik. Setelah kita berpuasa 30 hari, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman sekalian, UTS kemarin beberapa saya lihat sudah, cuma belum semua saya nilai ya, tapi prinsipnya sudah sangat bagus sekali ya, tinggal butuh jam terbang. Editingnya ada yang bagus, ada yang kacau, suara angin gitu juga banyak, ada yang cetol banget atau jelas banget suaranya juga ada, karena penilaiannya kan tidak hanya dari sisi editing saja ya, tetapi saya melihat bagaimana keterampilan berbicara teman-teman dalam menggali keterampilan berbicara yang sudah dipelajari. Baik saudara-saudara sekalian, saya juga mohon maaf minggu lalu belum bisa melakukan perkuliahan karena memang masanya masih liburan ya, dan saya juga masih sangat sibuk, ada beberapa acara yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan. Baik, alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu kembali. Saya mau mengulas sebentar, merefresh sebentar sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Merefresh sebentar bahwa beberapa minggu yang lalu ketika masih sebelum mid semester ya, materi kita tentang berbicara sudah disampaikan oleh Bu Elvira juga ya. Kebetulan ini Bu Elvira hampir selesai praktiknya, artinya selebihnya nanti dengan saya bisa menemani teman-teman secara full. Semoga tidak bosen gitu nggih. Saudara-saudara sekalian, keterampilan berbicara yang disampaikan Bu Elvira dan saya juga menyampaikan waktu itu di mana e-learning ya, teman-teman sudah mendownload tentunya. Saya mau mengulas sedikit bahwa berbicara itu bagian dari keterampilan produktif. Ya, kalau pertama dulu kita menyimak itu masih reseptif, menyerap. Nah, keterampilan berbicara produktif. Nah, setelah berbicara reseptif lagi, yaitu membaca supaya urut ya. Keterampilan berbahasa Indonesia itu urut, ada 4: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, di mana itu harus berurutan, tidak boleh dibulak-balik ya, keterampilan produktif ini memang keterampilan yang dianggap agak sulit. Kenapa sulit? Keterampilan produktif bisa terjadi karena ada keterampilan reseptif. Ya, saya menyebutnya bukan kemampuan lagi, tapi keterampilan, karena saudara-saudara itu sudah dianggap sebagai mahasiswa, di mana mahasiswa itu kan berpikirnya bukan berpikir lower thinking ya, atau berpikir tingkat rendah, tetapi high order thinking skill, artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi, levelnya sudah tingkat tinggi, bukan lagi kognitif, tapi lebih ke diagnostik ya, bukan masalah pengertiannya apa, tetapi bagaimana implementasinya dan bagaimana penerapannya, pengembangannya, lebih ke sana sebetulnya. Kalau kita flashback atau mengingat-ingat kembali materi terakhir kita, yaitu tentang berbicara di depan umum atau public speaking ya, kita sebagai calon guru
Ya kan, calon guru Anda itu kan calon guru, artinya harus mampu dan harus bisa public speaking, berbicara di depan umum, minimal di depan anak-anak siswa-siswa nanti, ya kan. Nah, ketika kita berbicara umum atau berbicara di depan umum atau public speaking, jangan beranggapan bahwa berbicara yang penting ngomong, tidak, tapi itu bagian dari seni, bagian dari keindahan, karena orang ketika public speaking itu bagaimana menarik perhatian audiens supaya bisa bisa memperhatikan apa yang kita sampaikan, gitu kan. Seperti yang disampaikan minggu lalu, bahwa berbicara di depan umum ini bagian dari seni ya, seni keterampilan berbahasa produktif yang berfungsi ya, yang berfungsi untuk menyampaikan pikiran, gagasan, masukan atau apapun itu yang memberikan efek kepada pendengarnya. Jadi kalau tidak memberikan efek kepada pendengarnya, ya Anda hanya dianggap sebagai ngomong sendiri gitu loh. Tapi ketika berbicara di depan umum, kita sebagai public speaker istilahnya ya, public speaker ya harapannya kan tidak dicuekin, kan nggak enak juga kan kita ngomong pidato atau ngajar tapi dicuekin kan nggak enak, ya kan. Seperti yang saya lakukan ini kan Anda nyuekin saya, lihat streaming YouTube saya ini Anda dengarkan sambil tiduran atau yang penting presensi, ya kan, bukan itu sebetulnya. Jadi kuliah secara daring itu ada nilai positif dan ada nilai negatifnya. Nilai positifnya adalah Anda betul-betul dituntut untuk mandiri. Jadi jangan berpikir bahwa kuliah ya harus tatap muka, ya kan. Anda jalur corona, apalagi masuknya kan jalur corona ya, belum pernah ketemu dengan teman sekelas, paling ketemu di tatap maya pun ya say hello, kadang kamera dinyalakan, kadang tidak, belum kenal sepenuhnya satu kelas, paling hanya lewat grup WhatsApp dan seterusnya ya. Tapi sebetulnya ketika kita berbicara di depan umum, ya kan, atau menjadi public speaker, tidak hanya sekedar memberikan sebuah ide atau gagasan atau apapun itu ya, persuasi bisa, argumentasi bisa, dan deskripsi juga bisa, tetapi adalah memberikan makna, memberikan memberikan efek, memberikan pesan. Jadi setelah orang ngomong itu ada sesuatu yang dipahami oleh pendengar. Contoh khotbah ya, bagi laki-laki itu kan ikut khotbah Jum'ah itu ya. Khotbah Jum'ah itu kan khotib itu kan sebagai public speaker. Mungkin Anda lihat sekeliling Anda, mungkin Anda sendiri Anda tidur. Ya, tidur. Sebetulnya tidur itu boleh, tetapi tetap telinga harus mendengarkan dan ada pesan. Jadi kalau Anda ikut Jumatan ya hanya menggugurkan, ya kan, supaya dapat pahala gimana, datang sebelum khotib naik ke mimbar, dan pulang setelah sholat Jumat, pulang itu ada pesan-pesan yang bermakna dan diterapkan di kehidupan kita setelah khotib memberikan ceramahnya. Itu. Jadi kalau Anda hanya Jumatan, yang penting saya sholat Jumat, khotbah datang ketika azan, ya azan iqomah baru datang terus ikut sholat, ya itu hanya menggugurkan, ya hanya menggugurkan. Tapi kalau Anda ingin sunnahnya, ya datang sebelum khotib naik ke mimbar, kemudian dengarkan mimbar walaupun sambil merem ngontak ngantuk, tapi mendengarkan. Setelah pulang, setelah sholat Jumat dan pulang, ada pesan. Nah, kan itu ittaqullah, ya kan, bertakwalah kepada Allah. Harapannya setelah sholat Jumat itu ada peningkatan ketakwaan, kan gitu, ya kan. Tapi kenyataannya yang penting menggugurkan kewajiban. Ya nggak masalah. Sholat itu juga begitu. Yang penting saya sholat, Pak, menggugurkan kewajiban saya, betul. Tapi apakah hanya sekedar sholat menggugurkan, tapi kenapa tidak kita cari pahala sekalian gitu. Sama kuliah juga begitu teman-teman. Kalau kuliah daring hanya yang penting presensi, kemudian ngerjakan tugas selesai, ya itu hanya menggugurkan. Padahal kuliah itu adalah ada makna di situ, ya kan, ada makna, ada pesan, ada sesuatu yang saya kuliah daring itu sebetulnya bukan hanya sekadar saya mengerjakan tugas presensi selesai, tapi
ada sesuatu yang diperoleh selain yang disampaikan oleh dosen, yaitu apa? Kemampuan diagnostik gitu loh. Apa itu kemampuan diagnostik? Kemampuan mengimplementasikan dan kemampuan mengembangkan, itu yang paling diharapkan dari sebuah perkuliahan. Bukan sekedar IPK tinggi. Kalau IPK tinggi belum jaminan. Nah, apalagi IPK rendah kan gitu. Logikanya memang betul. Tapi ketika IPK tinggi, secara akademik tinggi, belum tentu secara soft skill-nya itu tinggi juga. Banyak kok teman-teman yang ada beberapa mungkin Anda belum merasakan ya. Mungkin nanti kalau sudah semester levelnya semester tinggi, semester atas, Anda akan menemui banyak beberapa dosen. Ada yang dosen itu pointernya setengah mati, tapi sulit untuk menyampaikan ke mahasiswanya. Mahasiswanya yang apa yang dimaksud. Nah, terus itu kesalahannya gimana? Ya, kesalahannya ada di mahasiswa. Kenapa? Ya karena mahasiswa sudah terlena dengan kemampuan kognitif, kemampuan afektif, psikomotor. Nah, itu levelnya untuk sekolah. Kalau kuliah levelnya di atas itu ada satu namanya kemampuan diagnostik. Itu teman-teman ya. Kemampuan diagnostik ini bukan hanya melihat apa yang disampaikan dosen, Anda menjawab dengan benar tidak, tetapi kemampuan mengimplementasikan. Ya, kalau saya suruh Anda menghafal, bukan menghafal ya, mengetahui, memahami teori berbicara untuk melaporkan, berbicara untuk meyakinkan, merundingkan dan seterusnya, itu ada informal. Nah, itu kan cuma kognitif saja ya. Tetapi yang lebih penting adalah tugas yang kemarin Anda lakukan itu. Anda betul-betul datang ke lapangan, mendiagnostik, ini layak nggak sih saya ulas, saya utarakan dan direkam. Nah, ketika kemampuan itu muncul sebetulnya, dan ketika saya lihat beberapa sudah bagus ya, berarti kemampuan diagnostiknya keluar ini. Ya kan, kemampuan mengimplementasikan dan mengembangkan. Tidak hanya sekadar yang penting saya tahu teorinya. 1 tambah 1 sama dengan 2, oke. 2 tambah 3 sama dengan 5, iya memang itu SMA, SD, SMA. Kuliah itu bukan 2 ditambah 3 sama dengan 5, tetapi kenapa bisa sampai 5? Mengapa kok itu 5? Kenapa tidak 6? Nah, mencari itu yang sulit. Jadi kuliah itu bukan lagi tentang membuktikan. Teori kuliah itu bukan hanya sekedar 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi membuktikan kenapa bisa 2. Kenapa kok tidak 3? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan why, how, bagaimana, dan seterusnya. Bukan sekedar what, when, where, ya itu SMP, SMA, SD, sampai SMA. Tetapi mahasiswa itu jauh ke sana untuk melatih kemampuan diagnostik. Gitu nggih, teman-teman, itu pengantarnya. Dan saya yakin teman-teman saya anggap sudah sangat dewasa ya, sudah umur 20 tahun. Ya ada yang masih 19 tahun, ada yang 21 tahun, ya kurang lebih usia-usia yang dikatakan layak untuk menentukan hidupnya, bukan teenager lagi, bukan remaja lagi, tapi sudah dianggap dewasa karena 18 plus. Dewasa itu kan 18 plus ya. Kalau ada film 18 plus berarti sudah film dewasa itu. Dan saya menganggap Anda itu sudah dewasa. Itu nggih. Di tengah semester kedua ini kita akan melanjutkan tentang keterampilan berbahasa yang lain, wabil khususnya adalah keterampilan produktif dan reseptif. Tentunya saya yakin Anda sudah pernah yang namanya membaca, menulis, berbicara, menyimak. Tetapi bukan masalah apa pengertiannya, apa jenisnya, apa ragamnya, tetapi bagaimana mendiagnostik gitu loh. Mendiagnostik sebuah keterampilan berbahasa itu menjadi sebuah implementasi yang bermakna, ya, tidak hanya sekedar asal jeplak nih orang Jawa bilang, asal ngomong, tidak, tetapi ngomong yang berbobot, karena Anda sudah menjadi mahasiswa. Maha itu artinya luar biasa ya, siswa itu ya murid, murid luar biasa. Murid luar biasa itu ya berarti kebutuhan khusus itu ya maksudnya. Ya, bercanda Mas, Mbak. Ya, jadi mahasiswa itu ya di levelnya sudah tidak sekedar
Saya tahu, saya paham, tetapi saya juga mampu memproduksi, saya mampu mengembangkan. Nah, itu yang penting. Oke. Makanya kalau Anda kembali ke desa, oh ini saya mahasiswa. Nah, biasanya kalau mahasiswa itu pasti akan levelnya akan sedikit lebih tinggi daripada yang hanya lulusan SMA yang non sewu tidak bekerja apa tidak melanjutkan di perguruan tinggi. Kalau mahasiswa itu kan biasanya intelektualnya tinggi. Itu teman-teman sekilas untuk membangkitkan apa namanya pemahaman kita kembali, membangkitkan rasa apa ya namanya membangkitkan rasa ilmiah kita kan gitu ya, membangkitkan rasa ilmiah kita terhadap keterampilan berbahasa. Baik teman-teman, mohon izin untuk menyampaikan share screen. Oke ya, di hadapan Anda sudah terlihat share screen tentang ini, tingkatan membaca. Nah, keterampilan membaca, saya mau menyampaikan tentang keterampilan membaca teman-teman. Keterampilan membaca ya, tentang keterampilan membaca, sebentar, semoga tidak error. Bentar. Baik teman-teman, sudah terlihat ya, semoga tidak error, slide-nya bisa berpindah-pindah. Baik, keterampilan selanjutnya di tengah semester kedua ini nanti ada dua, yaitu membaca dan menulis. Kalau yang pertama kemarin kan menyimak dan berbicara ya, tengah semester kedua adalah membaca dan menulis. Nah, siapa sih yang tidak pernah membaca? Sudah pernah membaca semua kan, dan bisa membaca semua. Tetapi bukan, saya tidak mau berbicara apa itu membaca, tidak. Saya yakin Anda tahulah teorinya membaca itu apa sih. Membaca adalah, ya monggo lah dicari sendiri di internet banyak sekali. Bukan itu, tetapi bagaimana Anda itu terampil membaca, bukan hanya sekadar melisankan, tetapi apa yang Anda baca itu Anda maknai, Anda resapi, sampai dengan bagaimana implementasinya dan pengembangannya. Itu teman-teman, seperti yang saya katakan tadi. Gitu nggih? Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ketika kita berbicara tentang membaca, itu kan ada level-levelnya. Nah, sebelum masuk ke jenjang level, Anda itu masuk di level mana sih? Ya, apalagi Anda calon guru SD. SD itu ya masuknya ke level pertama pasti. Dan Anda harus tahu ya, bahwa kelas 1 SD itu banyak anak yang tidak bisa membaca dan menulis. Itu wajar. Karena di kurikulum TK, ya teman-teman, di kurikulum TK itu tidak ada aturan untuk mengajarkan membaca anak, membaca dan menulis anak. Ya, tidak ada. Hanya mengenal huruf saja. Tetapi kalau membaca tidak. Tetapi kenyataannya di beberapa sekolah-sekolah SD itu seleksinya adalah harus bisa membaca. Kan ya sedikit lebih maju di press. Artinya TK itu sebentar teman-teman. Nah, oke, ini anak saya kok apa namanya belum tidur. Sebentar teman-teman ya. Oke, teman-teman, mohon maaf ada gangguan sedikit. Kita kembali lagi ke slide tadi ya. Oke. Nah, di level pertama ini anak SD memang tidak diajarkan membaca. Di TK itu anak TK itu tidak diajarkan membaca, dan membaca itu pertama kali diajarkan di SD.
Nah, itulah kenapa guru-guru SD itu kadang, biar itu diajarkan di TK sajalah, nanti ketika masuk SD kita seleksi yang sudah bisa baca saja. Menurut saya itu aturan yang, apa ya namanya, ya sah-sah saja sih sebetulnya, tetapi kok kasihan yang guru-guru TK itu yang harus mengajarkan membaca, dan anak juga secara psikologis, secara fisik juga belum siap untuk apa namanya, menerima sebuah fungsi-fungsi linguistik di otaknya, di neurolinguistiknya itu belum sampai. Makanya tugas seorang guru SD ya apa namanya, seorang guru SD ya apalagi di kelas 1 itu ya mengajarkan membaca, dan jenis membaca apa yang dilakukan, yaitu membaca permulaan, ya, membaca permulaan atau membaca awal gitu. Seperti apa membaca permulaan? Ya mulai dari mengeja, dan hati-hati teman-teman nggih. Mungkin Anda nanti semester 4 kalau ditawari ngajar SD kelas 1, TK, ngelesi gitu loh ya. Saya yakin pasti banyak ya tawaran-tawaran ngelesi gitu. Sekali lagi hati-hati, karena nah ini harus ada karenanya. Mengajar di SD, khususnya mengajar membaca untuk anak SD awal, ketika mengeja ya, mungkin ya, zaman saya dulu itu mengejanya Budi, B-U-B-D-I-D, ya kan? B-U-B-D-I-D itu kurang tepat, karena membaca berdasarkan huruf B-U-B-D-I-D, Budi. Oke, bisa. Nah, kalau komik, K-O-M-I-M-I-K, dibaca komika, jadinya begitu. Nah, maka gimana Pak caranya? Caranya adalah mengeja berdasarkan suku kata. Level, bukan L-E-V-E-V-L. Level, nanti jadinya begitu. Ya kan? L-E-V-E-V-L. Level jadinya. Harusnya gimana? Level, gitu. Bukan mengeja berdasarkan huruf. Nah, ini yang perlu kita perhatikan teman-teman, supaya tidak salah konsep ya, supaya tidak terjadi miskonsepsi ketika nanti Anda diminta untuk mengajar keponakan atau tetangga atau siapa gitu, mengajarkan anak-anak TK. Ya, anak-anak TK atau anak-anak SD kelas 1 yang kesulitan membaca. Gitu nggih. Itu level pertama. Kemudian level kedua yaitu level kegiatan inspeksional. Nah, biasanya ini diberikan untuk anak-anak kelas tinggi, SD kelas tinggi. Level kedua ini inspeksional. Level ini memberikan penekanan khusus pada waktu. Dalam level ini pembaca diberikan waktu untuk menyelesaikan bacaan atau membaca suatu wacana. Dengan kata lain, pada level ini bertujuan untuk menemukan yang terbaik dari sebuah buku dalam waktu yang sudah ditentukan. Di kelas tinggi, ya mungkin bukan sebuah buku ya, sebuah paragraf gitu. Ada sebuah paragraf di kelas tinggi 3 atau kelas 4, 5, 6 itu, temukan ide pokoknya. Itu bacanya sudah mulai banyak ya, satu paragraf gitu, itu levelnya inspeksional. Di level inspeksional ini kita mengenal dengan istilah skimming ya, atau pramembaca. Skimming dan scanning biasanya begitu ya. Skimming itu ya misalnya kalau anak itu diajak ke Gramedia, anak saya kalau saya ajak ke Gramedia, ketika dia melihat buku, yang dilihat apa? Tulisan yang besar-besar, bagian cover depan dan cover belakang. Isinya nanti, yang penting cover depan dan cover belakang itu kelihatan bagus. Gitu teman-teman. Itu level kedua di kelas tinggi. Kemudian level ketiga, analitis. Analitis ini adalah levelnya biasanya di level SMP SMA, di mana aktivitas pada level ini lebih kompleks dan sistematis daripada level sebelumnya. Biasanya SMP SMA itu sudah diberikan ini contoh paragraf narasi eksposisi gitu, ya kan? Berarti membaca secara menyeluruh lengkap atau membaca dengan baik sampai dia mampu mengidentifikasi, oh ini narasi ini, oh ini deskripsi, ini persuasi. Itu kan SMP SMA ya, itu SMP SMA itu analisis. Nah, terus kalau mahasiswa gimana? Nah, ini mahasiswa itu sudah levelnya sudah keempat,
sintopikal. Apa itu sintopikal? Sintopikal adalah tips membaca yang paling kompleks dan sistematis. Level ini juga dinamakan membaca komparatif. Saat kita membaca sebuah buku, materi ajar, atau referensi apapun, artikel ilmiah, ya kan? Kita juga harus membaca buku-buku lain untuk memahami. Jadi membaca buku referensi. Biasanya ini mahasiswa tingkat akhir. Ya, harusnya dilakukan di mahasiswa tingkat awal. Ya, dibiasakan nanti ketika mahasiswa tingkat akhir tinggal jalan. Tapi kenyataannya membaca itu ya hanya sekedar wacana ya. Hanya sekedar wacana yang nanti skripsi aja bacanya. Kalau nggak ngerjakan skripsi ya nggak usah membaca gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya ya analisisnya tidak bagus. Iya, analisisnya tidak bagus. Nah, karena dia hanya membaca satu buku. Padahal buku tersebut itu tercipta karena ada buku-buku sebelumnya kan gitu ya. Ada namanya daftar pustaka. Kecuali novel. Kalau novel beda gitu, teman-teman. Kalau buku-buku materi kuliah itu, misalnya Anda baca buku tentang keterampilan berbahasa Indonesia. Buku itu muncul karena didasari oleh buku-buku sebelumnya alias referensi. Nah, Anda untuk memahami satu buku, Anda harus memahami buku-buku yang lain atau referensi-referensi penunjangnya supaya bisa paham. Itu namanya kemampuan sintopikal dan mahasiswa levelnya ada di sini, di sintopikal itu. Bukan lagi ada di analisis SMP SMA. Jadi kalau Anda levelnya masih analisis, ya berarti Anda kembali lagi ke SMA saja. Gitu teman-teman ya, karena mahasiswa ya levelnya sudah level sintopikal. Di mana level ini Anda tidak hanya sekedar mampu membaca, tapi itu tadi mampu menerapkan sampai mampu mengembangkan. Dan Anda sampai bisa memutuskan di sana, memutuskan buku ini layak dibaca atau tidak. Gitu ya teman-teman. Semoga Anda bisa memahami konsep ini. Dan ketika saudara-saudara itu mengajar, ada beberapa pendekatan pembelajaran. Ya, ada pendekatan pembelajaran membaca ketika nanti Anda sudah menjadi guru. Mulai dari pendekatan membaca individu, pendekatan membaca pengalaman kebahasaan, berdasarkan prinsip-prinsip linguistik, didasari atas instruksi terprogram, misalnya pola skimming scanning, kemudian baca komprehensif, dan seterusnya. Nah, apa sih itu? Coba kita kaji satu persatu. Pendekatan membaca individu, ya berarti tujuan utamanya adalah bagaimana siswa itu, misalnya Anda ini bayangkan Anda sebagai guru SD ya, bayangkan Anda sebagai guru SD ketika pendekatan membaca individu ini ya berarti siswa fungsi membaca itu ya untuk kepentingan individunya sendiri, ya kan? Misalnya membaca komik, bukan untuk kepentingan orang lain. Termasuk saya, ketika saya jadi dosen dan Anda jadi mahasiswa, saya suruh membaca, silakan Anda baca buku silakan Anda membaca 3 buku, bebas. Itu berarti kan Anda memilih, ya, memilih buku bebas. Nah, kan sesuai dengan keinginan individu Anda masing-masing. Saya membaca novel aja lah Pak, sekalian hiburan. Oke, it's okay, nggak masalah. Saya mau baca buku tentang materi kuliah, metode penelitian Pak, supaya nanti bisa. Oke, nggak masalah. Artinya setiap individu punya kemauan dan punya kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, pendekatan pengalaman kebahasaan. Nah, ini biasanya untuk teman-teman guru-guru bahasa Indonesia di SMP maupun SMA. Misalnya belajar tentang membaca puisi, ya, membaca macam-macam, itu kan pengalaman kebahasaan. Misalnya Anda dengan membaca puisi berarti kan Anda banyak sekali kosakata baru, bahasa-bahasa kias yang ada di puisi tersebut. Otomatis pendekatan berdasarkan prinsip-prinsip linguistik gitu. Jadi poin 2 dan poin 3 itu nyambung sebetulnya. Ya. Kebahasaan, pengalaman kebahasaan berdasarkan prinsip linguistik. Kemudian pendekatan didasari atas semacam instruksi terprogram, pola skimming dan scanning. Biasanya pada pendekatan didasari atas instruksi terprogram ini biasanya ketika Anda membaca sebuah
apa jenenge, misalnya Pak Polisi ya, Pak Polisi itu. Ketika Pak Polisi itu melakukan razia SIM STNK, ketika Anda sodorkan sebuah SIM dan STNK, itu dia menggunakan pola skimming dan scanning. Yang dilihat apa? Pertama adalah plat nomornya sesuai tidak dengan STNK. Ya kan? Yang kedua yang dilihat adalah tanggal kadaluarsanya. Nggak mungkin yang dilihat nama, CC, kemudian di STNK itu loh, ya kan? Isi silinder dan seterusnya, pajaknya. Kan tidak, itu terakhir. Yang pertama biasanya yang dilihat adalah plat nomornya yang tertulis di STNK dan nomor polisinya itu sesuai atau tidak. SIM juga begitu, yang dilihat pertama kali bukan namanya. Yang dilihat pertama kali biasanya fotonya. Foto, apalagi sekarang pakai masker ya. Yang dilihat pertama kali adalah masa kadaluarsa SIM-nya. Itu pasti. Nggak mungkin yang dilihat adalah statusnya, tanggal lahirnya, apalagi itu jarang. Pekerjaan selama itu yang terakhir. Yaitu pola-pola skimming dan scanning, itu contohnya. Gitu ya. Termasuk apalagi ya, misalnya saya misalnya membaca lembar jawab ujian mahasiswa, yang saya lihat ya langsung jawabannya, soalnya tidak perlu saya lihat lagi. Jawabannya nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu pun secara sekilas. Baca sekilas, oh nyambung, langsung dinilai. Tidak terus, oh ini salah, huruf besar kecilnya salah, dan seterusnya. Tidak mungkin. Ya, itu nomor sekian urutannya. Gitu. Tuh teman-teman. Nah, ini saya mau menyampaikan sedikit tentang metode pembelajaran bahasa kedua. Kenapa saya sebut dengan membaca bahasa kedua? Teman-teman mungkin kalau di Jawa ya, sekolah di Jawa itu kan anak-anak itu kan menggunakan bahasa Jawa, bahasa sehari-hari. Dan bahasa Indonesia itu bahasa kedua, teman-teman. Ada juga di Jakarta, misalnya teman-teman yang asli Jakarta itu kan bahasanya menggunakan bahasa Indonesia biasa. Nah, berarti itu dia menjadi bahasa pertama. Terus kemudian teman-teman yang di daerah Bangka Belitung, itu kan bahasanya pakai bahasa daerah sana kan, seperti Upin Ipin itu. Ya, bahasa daerah Belitung. Itu ketika kita mengajarkan, itu kan sudah menggunakan bahasa kedua, karena bahasa pertamanya bahasa ibu namanya. Bahasa pertama atau bahasa ibu, dia menggunakan bahasa daerah. Ketika kita mengajar bahasa Indonesia, keterampilan membaca, dia membaca bahasa kedua, ya kan? Jadi kalau orang Batak bilang bukan metode, tapi metode, ya kan? Karena berubah menjadi e. Kenapa? Itu sama orang Bangka dan orang Belitung. Kalau orang Belitung bilangnya kenapa? Ya kalau orang Bangka kenapa? Kalau nggak salah begitu ya. Kalau di Belitung kalau di Bangka e. Itu pengalaman saya ketika hampir 2 minggu di Bangka dan Belitung itu. Kalau di Belitung pakainya kenapa, kemana, siapa. Waktu di Bangka begitu. Ya saya kan ya memang dosen bahasa dan memperhatikan dialek-dialek setiap daerah. Ya kayak orang Jawa juga begitu, orang Jogja, Solo, Semarang dan sekitarnya ngopo gitu. Kalau orang mana Banyumasan jadi ngapak bahkan ya, ngapak. Orang Sunda jadi a, ya kan, dan seterusnya banyak sekali. Itu bagian dari dialek ya, dialek. Dan ketika kita mengajarkan membaca, keterampilan membaca kepada siswa, acap kali banyak sekali hal-hal yang menjadikan siswa itu belajar bahasa kedua. Nah, terus metodenya apa? Ada metode imersi lokal, metode sekolah bahasa asing. Biasanya metode sekolah bahasa asing ini, bahasa asing jangan diartikan hanya bahasa Inggris saja loh ya. Bahasa asing itu bisa bahasa Indonesia, bahkan bisa bahasa Jawa. Anak saya itu bisa bahasa Jawa tapi lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Dan ketika belajar bahasa Jawa di SD menggunakan basa Jawa, orang iso bingung karena dia kebalikannya. Dia lahir di Solo ya, lahir di Solo,
budaya Jawa, tetapi saya ngobrol dengan anak saya pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Jawa kan banyak tataran tingkat tuturnya ya, kulo dan seterusnya. Aku, kowe, panjenengan, sampean, ya banyak. Jangan sampai membahasakan dirinya sendiri. Kulo siram, bapak adus, malah repot itu kan. Kalau orang Jawa kan nggak boleh membahasakan dirinya sendiri, itu nggak boleh. Kulo sare, bapak tilem, itu nggak boleh. Kulo kondur, bapak mulih, itu nggak boleh. Ya, daripada salah, ya saya gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertamanya. Dan ketika pelajaran bahasa Jawa di sekolahnya, anak saya ya agak pelongo-pelongo karena dia membaca bahasa kedua. Dan tulisan bahasa Jawa itu kan sopo, ya sopo sing diarani, ya misalnya itu kan sopo tulisannya tidak pakai o tapi pakai sapa. Sapa sing diarani, bukan sapa dek. Lah terus apa ya? Sopo, oh gitu. Kalau bahasa Jawa dibaca o, dibaca o. Moco, itu tulisannya maca, ya kan? Tulisannya maca, bukan moco. Kalau pakai o ya moco nanti. Nah, itu dia belajar bahasa kedua. Itu metode imersi lokal. Kalau metode sekolah bahasa asing ya berarti bahasa keduanya bahasa Inggris ya, bahasa Inggris atau bahasa Cina dan seterusnya, banyak sekali varian-variannya. Kemudian metode yang kedua, lihat katakan, pandang katakan, pandang dan katakan atau metode kata. Anak saya sering saya biasakan ketika saya jalan-jalan gitu naik mobil, kan di kota ya banyak baliho-baliho masuk di pertokoan-pertokoan di mall gitu. Saya biasakan, dek, apapun baca dek, yang kamu lihat coba kamu baca. Misalnya masuk ke mall gitu ya, pertama kali Jogja City Mall. Nah, misalnya Jogja City Mall itu dia anak saya yang kecil itu bacanya Jogja City Mall. Kemudian saya betulkan Jogja City Mall deh. Oh ya, Jogja City Mall. Walaupun dia nggak tanya, loh kok kenapa dibaca mall? Kan mall. Dia nggak sempat tanya itu. Tapi lama-kelamaan ketika anak itu terbiasa melihat kemudian atau memandang kemudian mengatakan apa yang dia baca salah, kemudian kita betulkan, lama-kelamaan dia akan terbiasa. Kemudian Anda tahu makanan namanya krepes, tulisannya krepes, cerepes itu loh. Cerepes itu. Anak saya kemarin beli, ayah beliin cerepes. Apa tadi itu dek? Cerepes ya, yang di depan itu loh, di depan Indokampret itu ya. Di depan Indomaret itu ada jualan pedagang kaki lima namanya cerepes gitu. Tulisannya si cerepes. Nah, saya kan membacanya cerepes. Oh, krips, itu bacanya krips, bukan cerepes. Nah, mungkin kalau Anda bacanya krepes ya, berarti sama dengan anak saya gitu kan. Anak saya yang kelas 1 itu bacanya krips. Oh, krips deh. Oh iya, krips. Tapi tulisannya cerepes ya. Iya, itu kan bahasa Inggris, bacanya krips. Itu ya, Anda tahu lah, mungkin kalau yang sering di Jogja banyak makanan namanya krepes, itu tulisannya cerepes gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Banyak kok hal-hal yang anak saya itu, iya saya biasakan untuk apa yang dia lihat, coba deh dieja, dibaca. Nanti kalau salah dibenerin ayah. Di mall juga begitu. Banyak apa namanya? Banyak tulisan-tulisan yang sebentar. Apa deh? Kakak itu sebenarnya kayak nggak tahu gitu loh, iya, kayak udah. darah. Nanti. Ayah baru ngajak. Ya nanti. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi membiasakan seperti itu. Termasuk mahasiswa juga gitu. Biasakan membaca, teman-teman. Ya? Membaca. Apapun itu. Pak, saya sukanya membaca komentar ya Pak. Komen yang ada di Instagram. Ya enggak apa-apa, bagus itu. Tapi jangan membaca komennya mantan-mantan Anda, nanti jadi baper ya. Jadi saran saya di Instagram itu, atau di Twitter, atau di Facebook, di sosial media, jangan hanya follow Mak Lames, Lambe Turah, kemudian Dorobei dan seterusnya. Jangan yang ya boleh lah follow itu, tapi
Cobalah teman-teman ini follow detik.com, kompas.com, antara.com, itu yang situs-situs berita itu. Kenapa? Itu kan pasti ada komennya. Ketika Anda membaca komentar-komentar itu atau setiap ada update kan di beranda Anda muncul kan. Minimal itu informasi dapat diserap. Jangan terus ikut lambe turah atau mak lamis beritanya tentang Rahel V-nya yang apa namanya, sayembara 10 juta atau 15 juta itu mencari orang yang menghina dirinya. Ya kalau Anda nggak mau dihina ya jangan mengumbar sesuatu di sosial media. Kalau nggak mau dihina atau nggak mau dinyinyirin ya kan. Ya gitu, itu aja sih hukum alamnya. Rahel V-nya itu saya baru tahu kok muncul terus di beranda Instagram saya. Saya sampai tanya ke mamahnya anak-anak itu, "Mah, Rahel V-nya itu siapa sih?" Itu selebgram. Oh, saya perasaan nggak pernah main film juga, saya belum pernah lihat. Di infotainment juga nggak tahu ya. Iya, ya, contoh-contoh kecil seperti itulah. Akhirnya apa? Saya dengan literasi digital penggunaan sosmed, oh saya jadi tahu Rahel V-nya, saya jadi tahu siapa itu yang Vicky Naki atau siapa itu. Ya itulah pokoknya, ada perceraiannya anaknya si Taki atau siapa itu. Ya pokoknya itulah perceraian. Jadi saya tahu ini siapa sih, saya kadang tanya, oh ini anaknya ini, oh ini begini. Padahal nggak pernah main film, nggak pernah main apapun ya. Yang menurut saya itu bukan artis. Ya, misalnya sebenarnya dengan literasi, dengan membaca, kita akan tahu informasi-informasi yang mungkin kita menjadi abai, ya Allah ngapain sih ya. Tapi lama-kelamaan kalau kita sudah terbiasa, oh jadi tahu. Dan mahasiswa itu penting. Kepekaan terhadap lingkungan itu penting. Ya, kepekaan. Mulai dari hal-hal yang sepele misalnya, apa kuwi jenenge, gosip, sampai dengan hal-hal yang berbau politik. Gitu nggih. Oke, kita lanjutkan. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi pada membaca dasar, kesiapan fisik, ya tadi yang sudah saya sampaikan ya. Fisik, psikologis itu penting, kesiapan intelektual. Kenapa anak SD kelas 1 itu belum bisa membaca itu wajar ya, bukan hal yang sulit gitu, atau bukan hal yang aneh. Kemudian penanda ketercapaian membaca dasar ini juga penting, memahami rangkaian kata yang menjadi kalimat, tumbuhnya kemampuan mengasimilasi kemampuan membaca, bertambahnya penguasaan kosakata. Anak saya itu adalah bagian dari riset kecil saya pada kemampuan membaca. Anak saya kalau membaca ya agak terbata-bata, nggak apa-apa. Yang penting jangan dieja. PEP, N-ana, N, penan, D ada, da, tidak begitu. Tapi nanda gitu. Jadi membacanya per suku kata, tidak per huruf. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Oke. Habis. Oke. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, keterampilan reseptif tentang membaca adalah kemampuan menyerap sesuatu informasi apapun, ya, menyerap, tetapi ketika kita serap melalui otak kita, tidak hanya sekedar diserap, disimpan, Ctrl S gitu, di save, tidak hanya sekedar disimpan saja, tetapi disimpan yang nanti akan dibuka kembali dan akan dijadikan bahan referensi dan bahan masukan. Saya sudah pernah membaca ini. Nah itu loh. Semakin banyak Anda membaca, berarti simpanan atau memori atau hard disk yang ada di kepala Anda, hard disk yang ada di otak Anda itu menyimpan berbagai macam memori-memori tentang bacaan. Itu yang diharapkan Bapak Ibu. Ya. Harapan saya, Anda mumpung masih muda, bacalah. Bahkan di Al-Quran itu surat Al-Alaq, pertama kali Allah menurunkan wahyu, bacalah. Iqra. Bukan hafalkan. Nah, terus Pak, kalau menghafal Al-Quran, ya berarti levelnya lebih tinggi dong. Karena yang namanya menghafal itu pasti membaca. Ya kan? Pasti membaca. Jadi, yang paling bagus, yang mana Pak? Yang semuanya bagus. Membaca Al-Quran itu bagus, menghafal Al-Quran itu juga bagus. Ya kan? Tetapi alangkah lebih bagusnya adalah bisa membaca, bisa menghafal, dan bisa mengamalkan. Nah, itu loh. Membaca juga sama.
tidak hanya bisa membaca, tetapi juga memahami sampai mengimplementasikan dan mengembangkan. Levelnya sudah sintopikal, gitu nggih? Levelnya bukan hanya level sampai analisis. Kalau analisis itu paham, membaca surat Al-Fatihah bisa membaca, hafal, paham artinya, paham Pak. Tapi implementasinya, sintopikalnya tidak sampai ke sana. Gitu. Jadi jangan sampai seperti itu nggih, teman-teman. Itu prinsipnya, dan nanti ada beberapa apa namanya kuis penjajakan ya yang Anda isi. Saya hanya ingin mengetahui berapa buku yang sudah pernah Anda baca ya, buku apa saja yang pernah Anda baca gitu, supaya nanti Anda mengingat-ingat kembali tentang apa yang pernah sudah Anda baca. Itu saya kira itu, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti ini bisa dilihat di YouTube saya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa dikerjakan semacam kuis ya, atau penjajakan kemampuan membaca Anda. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.